Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa hadiyan wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa manittaqa. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hilangkanlah kekeluhan pada lidahku, agar orang-orang yang mendengarkan ucapanku, pembicaraanku bisa memahami. Demikian doa Nabi Musa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan khutbah Jumat kemarin ya, saya menyampaikan bahwa tidak sah salat berjamaahnya kalau ada di antara jamaah salat jamaah di luar ruang utama, sementara di ruang utama masih kosong ya. Juga diharapkan yang memang nyamping sendiri ya, selama di dalam masih kosong juga udah usah nyamping. Nah, tapi kalau untuk belakang jelas-jelas tidak sahnya ya kalau di ruang utama masih kosong. Kalau nyamping ya masih sah asal memang paralel dengan saf. Ya, tapi kalau di dalam masih kosong kenapa di luar? Itu saya sampaikan pada kesempatan khutbah Jumat kemarin. Nah, ini memang karena ada info yang disampaikan ke saya, ada yang tidak mau masuk ke dalam ruang utama. Ya tentu alasan apa lagi kalau bukan alasan ya COVID. Ya inilah fitnah COVID. Inilah musibah COVID ya. Dan yang mau dengar sana sini kan sudah menyimpulkan lah, udah bisa menyimpulkan. Masa orang yang cerdas tidak bisa menyimpulkan? Apa kesimpulannya? Ada pro kontra, itu kesimpulannya ya. Yang namanya pro kontra ya udahlah. Ya tapi ya jangan kemudian kita bersikukuh hanya versi kita yang benar, versi orang salah. Ya jangan. Jadi gimana? Ya udahlah, lapang dada, saling menenggang lah. Ya itu kan, yang cantik kan begitu. Iya. Coba lihat yang belakangan. Ya. Dewan Masjid se-Indonesia buat kebijakan, usul ya, mewacanakan salat Jumat 2 kali. Ya ditantang oleh majelis ulama, tidak ada salat Jumat 2 kali. Artinya apa? Itu tadi ya, terjadi pro kontra, ada kontroversi. Ya udahlah ya, tapi yang tidak diinginkan pro kontra kontroversi akhirnya tidak mau salat jamaah. Itu yang tidak diinginkan. Kontroversi pro kontra akhirnya salat jamaahnya di luar sendiri. Itu yang tidak diinginkan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah,
Nah, ya sudahlah. Saya selalu diingatkan oleh Umi, tidak usahlah bicara COVID lagi di masjid. Tapi ya begini ya, ya memang kita ya juga harus apa ya, nggak bisa mulut itu dikunci kalau kita ada pendirian, kalau kita melihat ada ya yang menurut kita kebenaran yang harus disampaikan. Ya kita diam juga salah, ya sehingga ya mau tidak mau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah dari yang Anda sampaikan dalam khutbah Jumat itu pula, akhirnya ya memang kita ya kecuali sebab itu tadi, kecuali dikaitkan dengan COVID, ternyata juga ya memang cukup banyak yang tidak terlalu paham, tidak terlalu mengerti tata cara sholat berjamaah. Lah untuk itulah di kesempatan subuh hari ini ya ini ya memang hal yang merupakan kebiasaan sehari-hari kita, persoalan-persoalan yang sejatinya sangat mendasar. Iya, namun begitu tidak dipahami, tidak dimengerti, iya, ya kasihan lah. Oleh karena itulah di subuh hari ini ya udahlah kita mengkaji hal-hal yang mendasar yang memang bagian dari keseharian kita, yaitu persoalan tata cara sholat berjamaah. Yang sudah alhamdulillah paham betul, ya tentu sabar untuk berbagi, yang belum paham, yang kurang paham biar tambah kepahaman. Ya, buang jauh-jauh ya istilah apa? Kayak dia aja yang lebih paham. Buang istilah itu. Agama itu bisa dilacak. Agama itu bisa dikaji. Agama itu bukan suka atau tidak suka. Agama itu bukan bahwa ini sudah kebiasaan kita, bukan. Bisa jadi kebiasaan kita ternyata keliru setelah kita melacak. Ya maka kekeliruan kita betulkan. Kan begitu cara beragama, cara berislam kan begitu kan. Ya kalau hanya main bidik, main tembak, ya itu ya paling tidak kelihatan lah. Kelihatan. Apanya yang kelihatan? Ketidaktulusan beragama. Yang begitu itu yang justru pantas dikatakan maunya menang sendiri. Ya itu yang pantas lah. Tidak ada menang-menangan dalam mempelajari Islam itu. Tidak ada menang-menangan. Yang ada adalah berusaha untuk benar sejalan dengan tuntunan, itu yang ada, bukan menang-menangan, bukan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Iya, antara imam dan makmum memang saling mengkait, tidak bisa dipisahkan. Ada etika imam, ada etika makmum, tidak bisa tidak. Makmum tidak mau tahu imam, tidak mau tahu makmum, ya bukan salat jamaah. Nanti tahu dalam hal apa, ya ini yang kita bahas, Ada korelasi, ada keterkaitan imam dan makmum. Iya, sholat jamaah sudah sepakat kita, dari sisi nilai dan jelas. Afdal bisab'in wa isrina darajah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Udah jelas itulah. Iya, bahwasanya salat jamaah itu 27 kali lipat ganjarannya dibanding dengan salat sendirian. Ya, tapi saya selalu sering mengatakan tidak terlalu cenderung lah bicara soal pahala. Ya itu udah urusan Allah lah. Ikhlaskan pahala terserah Allah. Dan Allah tidak akan pernah zalim. Selesai kan? Iya. Nanti yang dikejar selalu pahala lah. Jar pahala.
Udah tepat nggak yang diamalkan? Udah sesuai tuntunan nggak? Itu lebih penting daripada ngejar pahala. Kadang kebalik juga. Semangatnya luar biasa mengamalkan yang sunnah karena mendengar ganjarannya sekian-sekian. Yang wajib terbengkalai. Iya enggak? Ya enggak? Enggak bener kan? Enggak bener kan? Jadi soal pahala udahlah. Nah itu kalau dari aspek pahala. Nah kemudian ya dari aspek yang hukum, dari aspek hukum. Masya Allah cukup hadis yang mengatakan ingin rasanya aku mengajak orang banyak untuk meninggalkan jamaah sesaat, ngumpulkan kayu bakar. Lantas orang-orang yang tidak mau sholat jamaah bakar aja rumahnya selesai. Ini penegasan ini main-main atau apa nih? Oh bukan main-main, luar biasa ini nih, luar biasa ini nih. Sampai Rasulullah ingin rasanya tapi tidak dilaksanakan. Itu sudah cukup memang. Ya teguran yang sangat keras kan. Tidak sholat jamaah tanpa ada uzur syar'i. Ya itu aspek hukumnya ya. Nah sekarang ya bagaimana? Justru penerapan sholat berjamaah. Ada imam ada makmum. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam dijadikan, dibuat, diadakan untuk diikuti. Imam untuk diikuti. Makmum harus mengikuti imam. Ya, tidak terlalu sistematis, tapi mudah-mudahan tetap bisa ditangkap pesan-pesannya. Jadi poin pertama imam untuk diikuti, makmum untuk mengikuti imam. Jangan dibalik. Makmum mendahului imam. Ya udah salah, sudah satu poin dulu ya, udah salah. Imam belum ruku, makmum udah ruku, ya salah, tidak sah jamaahnya. Salatnya sah, tapi jamaahnya tidak sah. Kalau makmum mendahului imam, salatnya sah, berjamaahnya tidak sah. Satu poin. Nah, kalau jadi imam, idza amma ahadukum falyukhaffif fa inna fihim as-saghir wal kabir wal dha'if wal marid wadzal hajati fa in shalla wahdaha falyusalli kaifa syaa. Iya. Nah, hadis ini kan sangat gamblang ya. Kalau mengimami jamaah, sederhanakanlah. Falyukhaffif. Karena di jamaah itu ada orang tua yang renta, ada orang yang lemah. Ya, berdirinya mungkin agak gemeteran atau apa. Ya. Ada anak kecil. Ada orang yang punya hajat, tapi dia tetap berusaha tidak meninggalkan jamaah. Nah alasan itulah kemudian maka kata Rasulullah sederhanakanlah. Ukuran sederhana sekarang. Ada orang yang pintar tapi tidak pintar. Jadi sholatnya cepat banget, ditanya kenapa? Yuk sholat cepat banget. Ini ada di dalam kitab Al-Jawab Al-Muskit ya. Jawaban yang membungkam. Kenapa Anda sholatnya begitu cepat? Biar setan tidak sempat menggoda saya. Coba lihat. Kayaknya pinter ya. Tapi ternyata tidak juga ya. Biar setan tidak sempat menggoda saya. Jadi saya cepat aja sholatnya. Persoalan godaan setan. Salatnya pamri, salatnya tidak ikhlas, salatnya ada maunya. Bisa orang yang salatnya cepat, bisa orang yang salatnya lambat. Ya, saya ulangi. Persoalan termakan godaan setan. Bisa saja orang yang salatnya cepat juga kena perangkap setan.
Bisa saja orang yang sholatnya lambat juga kena perangkap setan. Oleh karena itu dudukkan secara benar. Salat itu ada tata cara. Salat itu ada tata tertib. Begitu berjamaah, imam ada etika, makmum juga ada etika. Ada bacaan, ada perbuatan. Kaitannya dengan bacaan. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Beri hak-hak setiap huruf. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka wa rafa'na laka dzikraka fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika. Kita puntal. Tidak diberi hak huruf. Salah. Kena alasan cepat biar tidak sempat setan menggoda, kena? Tidak kena kan? Jadi bukan persoalan cepat atau lambat, tapi lebih ke persoalan tepati aturan. Bacaan harus tartil, ruku, sujud dan seterusnya ada tumakninah. Yang begini ini harus dipahami nih. Bacaan harus tartil. Ya, bukan ayat Quran sekalipun, dalam bentuk doa sekalipun. Subhanallah, apa apa ya? Umpamanya kan tidak kena kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Ya, bacalah yang pas sesuai dengan tata acuran membaca. Nah, itu. Nah, kemudian kalau begitu di mana? Ya, arti sederhanakan. Iya. Tadi lihat memang situasi satu poin. Ya. Memang kalau subuh katanya ada yang harus kerja, masuk mungkin Pak Daud ini harus turun ke tempat kerja. Lah, itu kan melihat situasi namanya. Tapi melihat situasi tidak kemudian ya diburu-buru, kan tidak itu. Cari ayat yang agak pendek. Kira-kira gitu ya. Ya. Kalau jadi imam maka falyukhaffif salatahu. Sederhanakan, ringankan. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Kalau salah sendiri silahkan. Mau sejam, mau setengah jam, silahkan kalau salat sendiri. Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik. Giliran jadi imam panjang, giliran salat sendiri ngebut. Jangan. Ini ketahuan nih. Jangan. Ya paling tidak kurang-kurang lebih lah. Salat jadi imam panjang, salat sendiri super kilat. Jangan. Nah, udah ya. Ini poin yang keberapa nih? Udah ya. Jadi ukuran panjang pendek seperti apa? Bacaan dengan tartil. Berikan hak-hak huruf, setiap huruf. Kemudian apa yang dikerjakan? Rukuknya, sujudnya, iza. Apa tuh? Waliyar apa sebentar. Iza gambar kabir. La tarfa hatta tatma'inna sajidan. Misalnya ya, jangan bangkit dari sujud sampai benar-benar ada tumakninah. Jangan sujud setelah ruku kecuali setelah tumakninah. Apa sih tumakninah? Duduk sebagaimana mestinya.
Sebutan ruku benar-benar terpenuhi. Sebutan sujud benar-benar terpenuhi. Tumaknina. Ruku yang basit. Belum ruku. Belum ruku. Belum ruku. Ruku. Sampai relatif mendatar. Belum merata udah bangkit. Belum ruku. Karena tidak ada tumaknina. Kum wasalli. Kata Nabi. Bangun, salat. Udah wahai Rasulullah, kamu belum salat. Karena kamu tidak menyempurnakan ruku dan sujudmu. Lihat. Lah. Lanjut. Imam menenggang, makmum menyesuaikan. Imam menenggang, makmum menyesuaikan. Kadang ada makmum yang imam yang ada di benaknya adalah jangan sampai ada di antara yang memang ingin jamaah, akhirnya tidak bisa berjamaah. Ini 3 rakaat terakhir nih. Ini 3 rakaat terakhir nih, ya. Wah. Sudah. Sujud lagi. Jangan sampai ada di benak imam. Salamu sendiri lambat biar tidak sempat jamaah. Agak dipercepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sempat kau berjamaah. Jangan sampai ada di benak seperti itu. Sedikit berlambat-lambatlah memberi kesempatan untuk dia tidak ketinggalan berjamaah sekalipun harus masbuk. Dalilnya apa Ustadz? Dalilnya apa Ustadz? Ada orang terlambat. Apa hendak dikata? Motor rupanya ada gangguan di tengah jalan. Akhirnya terpaksa dibaiki sebentar. Ya ketinggalan. Salat dia. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Ada yang mau bersedekah? Ini semuanya udah salat nih. Ada yang datang. Ada yang mau bersedekah kata Nabi. Bersedekah apa kata Rasulullah? Ada kata sahabat. Temenin dia salat. Kami sudah salat. Kami sudah salat Rasulullah. Iya, temenin dia salat. Kamu sudah salat, dia belum salat. Dengan menemani kamu bersedekah. Kamu berbuat baik. Lihat, artinya apa? Betapa memang orang begitu masuk masjid, masuk musala. Jangan sampailah dia kemudian maunya salat jamaah, tidak salat berjamaah. Imam paham itu. Nanti ada makmum. Blak. Buru-buru. Maunya sempat ruku bersama imam. Udah biar tidak sempat ruku sama saya udah. Allahu Akbar. Tidak sempat ikut ruku. Padahal kata Nabi, siapa yang sempat ikut ruku bersama imam maka dihitung 1 rakaat. Jadi kalau ada yang orang kelihatan buru-buru banget, blok. Agak lari dia. Ya udahlah, imam sedikit ditenggang lah, udahlah. Kalau terlanjur ruku agak dipanjangkan rukunya, ya. Menenggang. Makmumnya harus tahu aturan. Makmum hendaknya ikuti posisi imam di saat dia bergabung dengan jamaah. Posisi imam ruku ya ruku. Posisi imam sudah iktidal ya iktidal. Imam udah iktidal, makmumnya terlambat. Ruku, iktidal, imamnya sujud. Kadang-kadang memburu makmum 2 rukun. Kadang-kadang 1 rukun. Tadi 1 rukun ya. Imam sudah iktidal, makmum belum ruku. Ya dia ruku sendiri. Habis ruku sendiri iktidal. Rukunya tidak ikut imam, tidak sah salat berjamaahnya. Imam sudah selesai ruku kok. Tidak sah salat jamaahnya.
salatnya sah, tapi berjamaahnya tidak sah. Nah, ini juga terjadi kok di jamaah kita. Terjadi kok, saya ngelihat sendiri. Ya, memburu. Ya. Imam sudah sujud, dia memburu, akhirnya mengikuti bagaimana supaya sujud. Memburunya adalah dia ruku sendiri, dia kemudian i'tidal sendiri, dan kemudian sujud sendiri. Tidak begitu. Imam dalam posisi sujud, ya udahlah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Baru takbir untuk sujud, Allahu Akbar. Jangan kita berkarya sendiri, jangan. Tidak sah salat jamaahnya. Iya. Nah, ini ya. Nah, jadi kadang imam memang menenggang, ya kadang makmum ya memang tidak tahu aturan, tidak tahu hukum, ya sehingga terjadilah kesalahan. Ya, sayangi jamaah, sayangi makmum. Jangan sampai orang datang ke ya udah ngurusan enggak sempat rupanya jamaah, jangan. Imam menenggang. Lanjut. Iya. Kopas itu boleh enggak? Kopi paste ya. Boleh enggak? Ya, terkait agama, terkait hukum, ya. Ya mana yang enggak kopas? Ya. Tapi maksud saya kan begini. Kita ngambil mungkin dari buku, kita ngambil mungkin dari ceramah orang. Ya. Tulisan orang. Terutama persoalan agama ya. Begitu meyakinkan kebenarannya, copas bukan boleh lagi. Ya. Sepertinya saya harus mengatakan wajib sebarkan itu karena kebaikan. Tapi jangan asal copas. Jangan asal copas. Iya. Ya kadang-kadang kita membaca orang itu begini. Kok di sini yang dia copas A, di sini yang dia copas B, di sini yang dia copas nanti C. Mana sebenarnya pendirian orang ini? Kan jadi juga warna yang terintegrasi itu juga tidak ada pada dirinya. Tidak diinginkan kan? Warna yang benar-benar integral dalam dirinya juga tidak ada, karena comot sana comot sini. Nah, iya. Rumusnya begini aja. Iya, rumusnya begini saja. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Satu. Yang kedua, ya, ulumukum dinukum panturum miman akhadtum dinakum. Ilmumu itulah agamamu. Maka lihat dari siapa kamu dapat ilmu. Ya kadang-kadang memang terhalang kita dengan fanatik ya. Kalau sudah Ustadz Anu udah pokoknya ya janganlah. Tidak ada seorang pun yang mampu merepresentasikan seluruh kebenaran. Tidak ada seorang pun yang mampu merepresentasikan seluruh kebenaran. Pasti ada saja minusnya, ada saja kurangnya. Nah kita yang pandai-pandai. Untuk aspek ini saya tidak ikut beliau. Dengan alasan, dengan hujah, bukan like or dislike. Lanjut masalah imam makmum, masalah salat jamaah. Iya, ada keterkaitan tadi ya. Tinggal 5 menit. Ya. Mengomando itu bukan sesuatu yang diada-ada. Kalaupun terpaksa tidak ngomong, paling tidak terpaksa tidak ngomong. Ya. Sawu sufufakum. Istau wastaqimu. Kalau sawu ada maf'ulnya. Sufufakum. Kalau istau tidak ada maf'ulnya. Jangan dikatakan istau sufufakum. Nggak connect itu bahasanya. Istau sufufakum keliru.
Ya, tapi ya kita keterbatasan. Memang semua kita berangkat dari keterbatasan dan keterbatasan itu akan abadi. Tapi kesungguhannya jangan ditawar. Kesungguhan apa? Mana Yasin? Ada Yasin? Yasin? Oh, izin dia mungkin. Iya. Apa tadi? Iya. Nah, kita punya keterbatasan, tapi justru menyadari keterbatasan ya kita ada kesungguhan untuk belajar. Itu ya, kesungguhan untuk mengerti, itu ya. Jadi ya itu memang. Dan kemudian tadi kata Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, ilmumu itulah agamamu. Ilmunya campur aduk, agamamu campur aduk. Ilmunya tidak benar, agamamu tidak benar. Maka kata Ibnu Sirin, lihatlah. Nah, kalau berguru itu kepada siapa berguru, kalau belajar itu kepada siapa belajar, kalau baca buku seperti apa kualitas bukunya. Lihat. Tapi tadi juga tetap tidak ada yang bisa merepresentasikan seluruh kebenaran. Nah, kalau terpaksa tidak ngomong, cukup berbalik. Perhatikan makmum. Ada saf yang bolong, makmum membiarkan. Maaf, ada saf yang bolong, imam membiarkan salah. Kalau imam tahu. Bagaimana imam tahu? Ya itu tadi dia balik belakang lah sebentar, lihat dulu lah. Ya, isi yang kosong. Nah, kadang kan ada imam langsung membelakangi makmum, langsung Allahu Akbar. Ini enggak tahu penumpang nih. Enggak tahu kondisi penumpang nih. Jangan. Tugas imam memperhatikan makmum. Tugas nakhoda mencek penumpang kapalnya. Tugas itu. Nah, dan kemudian ya begitu. Salam. Iya. Nabi tidak berbalik langsung kecuali setelah beberapa saat. Kemudian dijelaskan di sini bimuddati qiraati Allahumma antas salam. Diperkirakan ya selesai membaca Allahumma antas salam lah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahina Rabbana bisalam wa adkhilna jannatan salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya memang ada lapas-lapas yang diperselisihkannya. Tapi saya tidak terlalu keberatannya, ada lapas-lapas yang berbeda. Setelah itu baru dia berbalik. Tidak ada imam yang selamanya tidak mau menghadap makmum, tidak ada. Artinya tidak sesuai tuntunan kalau itu dilakukan. Imam mesti berbalik menghadap jamaah. Menghadapnya seperti apa? Ya. Disebutkan miring kanan, disebutkan miring kiri. Tapi yang lebih banyak dicenderungi miring ke kanan, enggak miring ke kanan. Kalaupun harus lurus berjamaah juga monggo. Jadi menghadap makmum. Pesan apa sih? Udahlah bisa ditangkap kan. Keterkaitan imam dan makmum. Dan ada larangan layan syarifa ahadukum, tidak beranjak seseorang di antara makmum sampai imam memang berbalik. Tapi lagi-lagi pindah covid nih. Makmum jangan beranjak sebelum imam berbalik. Udah di belakang imamnya belum berbalik, begitu berbalik lah mana makmum saya? Coba lihat, mana makmum saya udah hilang, 3 orang hilang belakang imam. Tidak begitu, tidak begitu. Tapi lagi-lagi fitnah covid. Habis sholat, ya udahlah. Apa tadi pro kontra ya, pro kontra lah. Jadi memang kita ingin cepat ya, terutama yang terkait dengan sholat ini. Ya berharap ya Allah, salimna min covid ya Allah. Salimna min covid. Selamatkan ya Allah kami dari bencana covid ini. Amin. Nah, jadi
Ya memang kalau keadaan normal ya, sebelum imam berbalik jangan beranjak makmum. Sabarlah dulu. Nanti kalau sudah imam berbalik ada yang punya kebutuhan ya udahlah. Terakhir, iya. Nanti imam-imam ada yang mengimami di luar. Ternyata masjid yang diimami doa bersama. Ikuti. Masjid yang kita imami tidak doa bersama. Nggak usah doa bersama dipaksakan. Tapi kadang doa bersama imamnya nggak bisa. Merubah lafaz mufrad ke lafaz jama'. Ya. Dan itu akan salah. Iya. Karena begitu doa bersama, makmumnya mengaminkan, tapi imam tidak membawa. Imam tidak membawa. Saya sudah membawa kamu, kok kamu aminkan? Wah, itu kalau dibahasakan ya bahasa kita sehari-hari ya. Nah, jadi imam harus menggunakan lafaz-lafaz doa untuk jamaah. Rabbana auzi'na an nashkura ni'matakal lati an'amta alaina wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna birahmatika fi ibadika sholihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Amin, amin. Padahal imam untuk dirinya sendiri. Tidak. Nah, pelajari kalau begitu. Pelajari begitu. Kadang-kadang doa istighfar itu juga di bawah ada ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tapi dia untuk sendiri, padahal dia memimpin orang banyak. Nah, ya kalau begitu memang tidak ada tempat berhenti untuk belajar. Makasih dan mohon maaf. Banyak masih hal-hal lain yang terkait dengan tata cara salat jamaah. Ada tata cara yang mesti ditepati oleh makmum, ada tata cara yang mesti ditepati oleh imam. Ya, makasih dan mohon maaf terlewat 4 menit. Kalau mau disepuluhkan ada yang bertanya ya. Atau 4 tambah 2 di 6 menit kan? 6. Ada yang mau bertanya? Iya, Pak Daud, Ustaz Daud. Waalaikumsalam. Permohonan antik sholat ini ya jujur pribadi juga sangat mungkin mudah-mudahan ke depan setiap minggu 1, 2, 3, 4 ke depan kali ya kita Ustaz untuk memberikan kajian seperti ini karena memang kalau dicomot satu-satu banyak hal yang kita temukan yang memang tidak belum mengena seperti ini. Ada yang sujud masih dengan lengannya, ada yang ya banyak hal lah kalau kita termasuk tadi imam yang berpanjang-panjang. Nah, mudah-mudahan 1-2 minggu berikutnya kajian ini masih bisa dilanjutkan supaya kami ini juga semakin paham dan mengerti khususnya sholat berjamaah. Mungkin itu aja. Iya, makasih. Jadi gini ya, saya ada agak keprihatinan ya sekarang kan eranya tahfiz ya. Jadi tentu tidak menutup kemungkinan ada tendensi anak-anak didik kita pokoknya nanti jadi imam. Tapi kalau tidak dibekali juga berisiko juga ya. Tidak dibekali berisiko juga. Ya. Dan suara-suara yang sumbang sudah kita dengar ya. Suara yang sumbang sudah kita dengar ya. Jadi dia dites jadi imam, malah dia yang nanya, yang dites nanya, ada yang hafal Quran nggak di sini? Kalau nggak ada yang hafal Quran nggak usah ngetes saya. Sombong banget. Memangnya orang bisa mengoreksi itu kalau harus hafal kan? 1 poin aja lah. Imamnya hafal Quran nggak? Kalau nggak hafal Quran nggak usah jadi imam. Jangan begitu lah. Jangan begitu lah. Ya, makasih Ustaz Daud. Insyaallah kebutuhan kita ya, termasuk kebutuhan saya ya.
Jadi berislam itu kadang terkoreksi yang salah. Ya udahlah, alhamdulillah kita tahu salah. Silakan terakhir Pak Iskandar, menit kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini momennya tepat sekali temanya ini. Begini Ustaz, masalah sholat Jumat itu kadang-kadang kami mengelus dada. Ini tanggung jawab siapa? Banyak jamaah itu yang tidak mau masuk masjid. Bahkan saya suruh masuk tidak mau. Izinkan Pak. Tapi memang kelihatannya bukan cuma kita yang lihat itu loh. Tapi ada kita sebagian yang sama tidak mau masuk, bahkan dia ada yang dipotong di dalam, tapi sembunyinya dipotong. Ya. Jadi tanggung jawab. Iya. Betul kan? Mungkin namanya imamnya kalau memang sudah siap baru dimulai ini sama sekali tidak ada imamnya. Jadi jamaah itu hamburan. Iya. Itu gimana begini? Makasih. Ya, maka itulah karena info ini juga sampai ke anak kan, anak sempatkan pada khutbah semalam. Iya. Ya cuman ya artinya memang tidak cukup ya. Kadang-kadang ada saja yang ya enggak fokus kita khutbah itu, ada yang ya enggak perhatian, ada saja lah. Ya sehingga tidak cukup memang. Jadi ya mestinya ya memang orang mau ngaji lah, mau belajar agama lah. Iya. Bagaimana belajar agama itu menjadi number one? Iya. Kaya apa artinya agamanya tidak beres? Punya kedudukan apa artinya agamanya tidak beres? Hah? Berkecukupan apa artinya kalau agamanya tidak beres? Semuanya tidak ada artinya tanpa membereskan agama, membereskan iman dan Islam. Itu ya. Nah, kalau ditanya tanggung jawab siapa? Pertama ya memang yang namanya rumah ibadah tentu ada tata aturan, ada nizam yang harus ditepati. Makanya ke depan ya nanti kalau ketua takmir ada ini ya ketua takmir ya makasih lah, artinya ngurusi orang banyak. Ya, orang banyak juga harus siap diurusi lah untuk kebaikan. Ya, jadi kalau memang perlu dipikirkan siapa yang memang diberi tugas untuk coba sedikit menertibkan jamaah. Tidak ada yang di luar sebelum di dalam terisi. Ya sekalipun masih agak berjarak kita ya. Tapi apa boleh buat fitnah COVID tadi ya. Tapi dia bertahan di luar, diingatkan, jangan Pak, tidak salat Pak kalau salat sendiri di luar. Terus terang aja ya. Nanti ya kalau ada yang ngotot ya saya turun tangan nanti. Kalau ada yang ngotot saya turun tangan nanti. Itulah, jadi ya memang pertama memang sebuah rumah Allah, sebuah musala masjid memang tata aturan. Ada yang mesti diterapkan. Yang tidak ikuti tata aturan ya diingatkan. Yang berikutnya ya akhirnya juga tanggung jawab pribadi juga kan. Ya artinya saya salah saya karena tidak belajar. Ya udah enggak dapat apa-apa. Lain orang salah udah belajar dengan orang yang salah karena tidak belajar, lain beda. Udah belajar tapi belum sampai babnya. Makanya Ustaz Daud usul kita lanjutkan bab ini insyaallah. Iya. Ya mungkin itu Pak Iskandar. Ya begitu Pak Iskandar. Ya makasih ya untuk subuh hari ini jam 6.10 menit 25 detik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.